mungkin ini terakhir ya teman-teman ya. Sebelumnya jadi saya minta maaf kepada teman-teman semuanya bila mana saya punya salah. Nah, kalau untuk amalan mancing tersendiri itu sebenarnya pendek teman-teman. Hanya saja teman-teman yang lainnya itu tidak punya seperti ini ya. Pernah ndak pancing yang sini sama yang ini kok malah jituan yang ini kok ini malah ndak jitu? Pernah ndak kalian berpikiran seperti itu? Pernah ndak kalian beli pancing pada hari ini? Nah, kalau kalian pernah membeli di hari ini, coba beli kail, hitungnya seperti ini teman-teman. Cantel, len, meder, cantel. Nah, di sini dijelaskan tadi di mitos ini, mengikat kail dengan ganjil ada di sini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke teman-teman, ini akan saya bongkar ya pastinya ya kepada teman-teman semuanya. Nah, ini ilmu yang tidak bisa, mungkin jarang diketahui teman-temannya sama nelayan dan juga pemancing. Yuda Angler ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yang akan saya bongkar di sini adalah yang pertama, mungkin ini kesan terakhir ya teman-teman ya. Ini konten terakhir dari Yuda Angler. Karena habis ini Yuda Angler sudah pamit dari mancing teman-teman. Jadi inilah pesan terakhir dari Yuda Angler. Mungkin di sini yang akan saya tulis adalah konten terakhir Yuda Angler ya. Nah, mungkin ini terakhir ya teman-teman ya. Sebelumnya jadi saya minta maaf kepada teman-teman semuanya bila mana saya punya salah. Jadi ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya teman-teman. Oke, akan saya bongkar yang pertama itu tentang pancing tidak jitu. Nah, kenapa kok pancing tidak jitu? Jadi seperti ini. Mungkin di antara teman-teman semuanya punya 3 pancing ya di rumah, atau 2 pancing lah seperti itu. Pernah ndak sih kalian merasa, pernah ndak sih di
pemikirannya teman-teman itu, kok joran yang satunya ini kok enggak seperti yang satunya ya, kok malah jituan yang satunya ya. Nah, pernah enggak pancing yang sini sama yang ini kok malah jituan yang ini, kok ini malah enggak jitu? Pernah enggak kalian berpikiran seperti itu? Banyak yang bertanya seperti itu, pancing saya kok tidak jitu ya mas. Nah, akan saya bahas nanti teman-teman, akan saya bongkar. Padahal saya sudah menjelaskan ke teman-teman dulunya di doa pengundang ikan teman-teman. Jadi ini yang tema yang malam ini akan saya bahas ya. Terus yang kedua, ini langsung saya jelaskan teman-teman, kenapa kok kemarin teman-teman sempat bertanya kok kurang jitu atau apalah seperti itu pancingnya kalian. Kemungkinan besar kalian pesin sembarangan. Nah, pernah enggak kalian pesin sembarangan? Dilangkahi pancing. Pernah enggak pancing kalian dilangkahi sama teman-teman kalian? Pernah enggak? Mengikat kail dengan ganjil. Nah, poin di sini di nomor 2 ini biasanya itu mitos teman-teman. Nah, kenapa kok kalian begitu mempercayai mitos? Sama halnya dengan doa-doa pengundang ikan lainnya teman-teman. Jadi di Indonesia itu sudah kita dari kecil sudah dibiasakan dengan adat istiadat teman-teman. Adat istiadat lah, seperti itu. Jadi kita dari kecil sudah dididik oleh orang tua kita untuk saling mempercayai kakek nenek moyang kita teman-teman ya. Padahal ini sebenarnya tidak berpengaruh teman-teman. Ini hanya sugesti kalian saja yang terlalu percaya dengan adanya mitos seperti ini. Ini sebenarnya tidak ngefek teman-teman. Jadi saya ulangi lagi, bila mana pancing kalian dilangkahi, terus pesin sembarangan di laut, terus mengikat kail dengan ganjil, itu sebenarnya mitos teman-teman. Jadi ini poin yang kedua ini penting tidak penting, namun kita juga bisa menghargai teman-teman ya, alam ya, menghargai alam lah, seperti itu. Nah, poin yang ketiga ini, nah ini intinya teman-teman. Nah, poin yang ketiga di sini yang akan saya bahas tentang, saya akan membahas semua pertanyaan yang ada. Yang pertama itu yang di sini ya, tentang jimat mancingnya. Jimat mancing. Yang kedua adalah amalan mancing. Amalan mancing. Yang ketiga, doa memanggil ikan. Nah, ini akan saya rangkum teman-teman. Saya jadiin satu ya di sini. Yang pertama mungkin ya, saya tambahin di sini jimat mancing ini masuk dengan doa pengundang ikan ya teman-teman. Doa pengundang ikan. Nah, di sini teman-teman, coba kalian nonton nanti doa pengundang ikan ya. Ini hari ataupun weton yang pas untuk membeli pancing teman-teman. Ini akan saya bongkar di sini karena saya ingin berbagi tips dan ilmu kepada teman-teman, baik itu nelayan dan pemancing teman-teman. Seperti itu. Nah, kalau misalkan kalian beli pancing di hari ini, yang pertama itu ada Jumat Pon, Sabtu Wage, Ahad Kliwon, Jumat Wage, Selasa Pon, Selasa Wage, kemudian Rabu Paing. Pernah ndak kalian beli pancing pada hari ini? Nah,
kalau kalian pernah membeli di hari ini, coba beli kail, hitungnya seperti ini teman-teman. Cantel, len, meder, cantel. Nah, di sini dijelaskan tadi di mitos ini, mengikat kail dengan ganjil ada di sini nih. Kok ngeblur ya? Nah, di sini ada bacaan mengikat kail dengan ganjil, teman-teman. Karena ini mitos, kalian begitu percaya, ya kebanyakan sering terjadi, teman-teman. Oleh karena itu, di kitab itu sebenarnya sudah dijelaskan, teman-teman. Cantel, len, mider, cantel, len. Nah, ketika kalian membeli pancingnya di hari yang ini ataupun weton ini, jangan lupa kailnya, teman-teman. Beli kail, hitungannya itu seperti ini. Cantel, len, meder, cantel. Nah, pada saat kalian membeli alat pancing yang sudah harinya pas, cuma beli kailnya itu kalian mengikatnya itu dengan kebanyakan ganjil, teman-teman. Bukan genap ya. Hitungnya itu begini, teman-teman. Ketika mengikat kail, saya contohkan seperti inilah. Ini pakai headset, teman-teman. Bayangkan ini kail ya. Ngikatnya seperti ini, cantel. Ngitungnya begini, teman-teman. Cantel, len, meder, cantel. Jadi harus 4 hitungan, teman-temannya. Bukan keganjil. Cantel, len, meder, cantel, len. Nah, kalau jatuhkan len ini, hitungannya itu 5, teman-teman. Gini deh, kenapa kok harus cantel, len, meder, mas? Gini, teman-teman, saya kasih tahu. Cantel itu artinya ikan bakal nyantol ya, bakal ngikut ke atas, bakal tertarik. Kalau mengikat talinya jatuh pada cantel. Kemudian len itu kalau di kitab itu biasanya apa ya, meleleh ya, kayak menghindar. Kalau kita sebagai pemancing itu biasa mengartikan dengan kata mucil, teman-teman. Sering mucilnya itu di sini, di len. Mider itu artinya ketika kita hendak memancing atau kita pernah hendak mancing, banyak sudah ikannya, cuma ikannya itu tidak mau makan. Padahal umpannya sudah lezat ya menurut kita, tapi gak dimakan, teman-teman. Kita beranggapan, oh mungkin ikannya tidak mau makan, ikannya sudah kenyang mungkin. Jangan berpikiran seperti itu. Itu cara kalian dalam mengikat kail itu terlalu percaya sama dengan kail mengikat dengan ganjil, teman-teman. Padahal hitungannya di kitab itu sebenarnya ada di cantel. Coba deh kalian pada saat pasang kail ke senar ya, senar leader, mengikat ke mata kailnya itu dihitung, teman-teman. Misalkan dari atas ya, cantel, len, mider, cantel, len, mider, cantel. Jadi harus kena ke cantol, teman-teman. Cantel. Hitungannya itu cuma 3 ya. Tolong diingat, cantel, len, mider. Jadi harus kena ke cantel nih. Cantel, len, mider, cantel. Len. Nah, kenapa kok kalian sering ke genap, ke ganjil ya, ke 5? Ataupun orang tuh biasanya begini menghitungnya. Kalau di tengah laut ya, kayak kemarin teman-teman yang lainnya tuh, teman-teman saya ngikatnya tuh ada yang 9 kali, ada yang 10. Coba kita hitung. Cantel, len, mider. Cantel, len, mider. Cantel, len, mider. Nah, kena ke mider, teman-teman. Kebanyakan di sini orang-orang itu nali mata kail tuh di sini biasanya kena ke len ya. Jadi kebanyakan bukan boncos ya, tapi ya sering mucil lah seperti itu. Tapi ya kadang ya kena, teman-teman, kadang ya kena seperti itu. Nah, lebih baik genapkan langsung ke 10, teman-teman. Cantel, len, mider, cantel, len, mider, cantel, len, mider, cantel. Nah, 10 ini langsung kena ke cantel, bukan ganjil, teman-teman. Itu kesalahan yang pertama yang sering saya lihat, baik teman-teman saya sendiri dan juga konten-konten mancing yang lainnya dalam mengikat tali pancing, teman-teman ya, ke kail ya. Jadi nanti teman-teman bisa menonton ya di
kalau sempat ya di doa pengundang ikan itu di sini. Nah, nanti saya cantumkan di sini teman-teman ya. Itu yang pertama. Kenapa kok seperti ini teman-teman? Karena di sini sudah saya bahas ya, karena waktu yang sangat cocok pada saat itu saya sudah jelaskan kepada teman-teman, baik itu pemula ataupun yang sudah mahir ya mancingnya ya. Kapan hari itu saya. Nah, di sini teman-teman. Sebentar. Nah, ini. Di sini kemarin sudah saya jelaskan. Ini jam ya, waktu yang sangat cocok untuk mancing. Di sini ada jamnya juga teman-teman, jadi tidak sembarangan mancing ya. Tapi bila mana ya suka mancing yang biasa-biasa saja, yang monggo, terserah kalian. Cuma di sini sudah dijelaskan ya, kenapa kok tadi saya bilang ini harinya yang pas teman-teman. Bila mana teman-teman mau beli pancing ya, di sini ada Jumat Pon, Sabtu Wage di sini. Nah, kalian bisa cocokkan sama ini. Kalau Jumat Pon, ini hari yang sakral teman-teman. Jumat Pon itu jatuh pada jam 7, jam 9, jam 2. Kalian nanti bisa menontonnya di sini ya. Saya lupa judulnya itu, apa primbon mancing, apa doa mancing, doa pengundang ikan ya, saya lupa. Nanti adalah di sini. Ini bukan berangkat dari rumah teman-teman ya, tapi ini jam ketika kita sudah ada di spot mancing nih. Jam 7 ya, jam 7 mancingnya sudah, jangan berangkat dari rumah jam 7 seperti itu. Jadi nanti kalau seperti ini ya, kalian bisa menontonnya nanti ya, tidak usah saya jelaskan lah, seperti itu. Terus kemudian di sini amalan mancing. Poin yang kedua ini amalan mancingnya. Di sini akan saya bongkar lagi teman-teman, biar kalian paham betul ya amalan mancing. Nah, ini dia teman-teman. Nah, kalau untuk amalan mancing tersendiri itu sebenarnya pendek teman-teman. Hanya saja teman-teman yang lainnya itu tidak punya seperti ini ya. Ini jayanya ketika kita hendak memancing teman-teman. Jadi sudah diatur ya di sini ya, sudah ada petunjuknya. Cuma kan teman-teman yang lainnya kan tidak punya seperti ini. Jadi kalau untuk amalan mancing tersendiri ya seperti ini teman-teman. Di sini kan sudah dijelaskan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sebanyak 33 kali. Kenapa kok kalian terlalu percaya dengan sugesti yang ini? Coba deh, pancing tidak jitu yang pertama ya. Terus yang kedua, terlalu percaya sama mitos. Itu sebenarnya sugesti kalian sudah terpecah teman-teman. Jadi gunakan ataupun baca seperti ini ya, biar kalian tuh juga tidak terpengaruh sama sugesti ataupun saran-saran yang lainnya teman-teman. Nah, seperti ini. Cukup baca, biasanya saya membacanya itu paling tidak ya minimal lah 3 kali lah seperti itu. Baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Seperti itu. Nah, di sini juga dijelaskan teman-teman. Kenapa kok di sini ada mungkin kalau saya jelaskan di sini kalian tidak bakal mengerti. Karena yang ngerti ini cuma saya teman-teman. Nah, ini kenapa kok tadi saya bilang ke teman-teman, habis ketika kita hendak membuat, saya contohkan seperti ini ya, misalkan ini mata kail, kemudian ini PE ataupun leader, ketika mau menyandalkan seperti ini harus kena ke cantel teman-teman ya. Habis baca itu cantel dan meder, cantel dan meder, kemudian baca ini teman-teman. Pas pasang umpannya itu baca ini, la haula wala quwwata illa billah. Cukup dibaca di hati saja. Karena untuk doa pengundang ikan itu sebenarnya ada di sini teman-teman. Makanya di doa pengundang ikan itu saya menyarankan tidak usah disuarakan ya bacaannya ya, cukup dalam hati ataupun mulut kita itu paling tidak ya bergerak lah seperti itu.
Di sini kemarin sudah saya jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini doa pengundang ikan. Allahumma indahu la fi surati Sulaiman minal masyriq ilal maghrib. Li dzatihi wa sifatihi wa quwwatihi wa Jabra'il wa Mikail wa Israfil wa Azrail wa malaka Sulaiman minal masyriq ilal maghrib. Jinna wa insa wa riha wa ghamama wa sallama taslima katsiran jalla jalalu. Ya iblis syaitan fid dhulumati wan nur. Rabbana taqabbal Sulaiman ibn Daud alaihi assalam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kemarin sudah saya jelaskan ya di sini ya. Di doa pengundang ikan. Ini juga termasuk jimat mancing teman-teman ya. Karena untuk jimat mancingnya sendiri sebenarnya di dalam kamarnya Yuda Engler itu sebenarnya masih ada teman-teman. Nah ini dia teman-teman, jimatnya Yuda Engler yang masih tertera di dalam kamarnya ya. Jadi masih dipajang ya teman-teman. Jadi ini cuma sekedar kenang-kenangan lah, apalagi ini konten terakhir Yuda Engler ya. Oke, kita bahas lagi ke sini teman-teman. Nah di sini teman-teman, yang sering teman-teman lihat itu di konten Yuda Engler itu, yang sering viewernya yang banyak itu adalah doa memanggil ikan teman-teman. Nah ini ada doa memanggil ikan. Coba deh nanti kalian menontonnya dan coba diperhatikan teman-teman. Ini sebenarnya sudah tertera ya, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Hanya saja kenapa kok ada pertanyaan, kok sering gagal masa? Kok saya nyobanya malah yang dapat kok teman saya yang lainnya? Soalnya gini teman-teman, pada saat itu saya menggunakan doa memanggil ikan itu jatuh pada hari Jumat. Nah di sini dijelaskan di kitab ini kelahiran teman-teman. Jadi kalau untuk kelahiran ini sebenarnya kelahirannya para nabi teman-teman ya. Itu pada saat itu saya mempraktekkan kepada teman-teman semua itu berjatuhan pada hari lahirnya baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jatuh pada hari Jumat. Pada saat itu jam 1:30 siang habis sholat Jumat saya membuat konten doa memanggil ikan teman-teman. Seperti itu. Jadi tawassulnya itu ya cukup kepada Nabi Muhammad. Kenapa kok kalian sering gagal, sering sering ya yang sering kalian pertanyakan lah seperti itu. Misalkan gagal lah, kok nggak jitu lah seperti itu. Kemungkinan besar kalian itu tidak tahu teman-teman. Jadi seperti ini, mungkin saja tawassulnya itu sama dengan yang Yuda Engler contohkan ya. Pada saat itu kan saya membuat konten itu pada hari Jumat, jadi tawassulnya itu ya cukup kepada Nabi Muhammad. Cuma caranya teman-teman, bila mana kalian ingin menggunakan doa memanggil ikan, bertawassulnya seperti ini teman-teman. Kalau misalkan hari Ahad kalian pengen mempraktekkan, coba deh mulai sekarang praktekkan doa memanggil ikan punya Yuda Engler. Caranya begini teman-teman. Ini hari Ahad jatuh pada kelahirannya Nabi Musa teman-teman. Jadi bertawassulnya itu seperti ini. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam wa ila Nabiyuna Musa. Al-Fatihah. Cukup seperti itu saja teman-teman. Ingat kalau untuk hari Ahad itu disambung dengan Nabi Musa. Habisnya Nabi Muhammad kemudian disambung dengan Nabi Musa. Kalau untuk hari Senin yang pertama itu Nabi Muhammad juga, kemudian jatuh disambung lagi dengan Nabi Ibrahim teman-teman. Sama tawassulnya ya, saya contohkan sekali lagi seperti ini. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam wa ila Nabiyuna Ibrahim. Karena untuk hari Senin itu jatuh pada kelahirannya Nabi Ibrahim teman-teman. Untuk hari Senin ya. Dan untuk hari Selasa itu jatuh pada Nabi Yunus. Caranya juga sama seperti hari Ahad dan Senin teman-teman. Intinya yang pertama itu ya tawassul kepada Nabi Muhammad, kemudian disambung dengan kalau hari Selasa disambung dengan Nabi Yunus, kemudian kalau hari Rabu disambung dengan Nabi Nuh, dan untuk hari Kamis itu disambung dengan Dewi Fatimah teman-teman ya, Dewi Fatimah radhiyallahu anha. Seperti itu.
Terus kalau untuk hari Jumat itu Nabi Muhammad. Jadi bertawassulnya itu cukup sekali kepada baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu saja. Dan untuk hari untuk hari Sabtu jatuh kepada Nabi Adam. Jadi nanti disambungnya ke Nabi Adam. Seperti itu teman-teman. Karena ini konten terakhirnya Yuda Engler teman-teman ya, jadi ya kurang lebihnya ya mohon maaf, dan semoga videonya ini bermanfaat teman-teman ya. Nah, bagi kalian yang ingin bertanya silahkan komentar di kolom komentar teman-teman ya. Cuma ya apa ya, kalau misalkan ada balasannya agak lama ya mohon maaf teman-teman, soalnya saya cek sibuknya sekarang ya, soalnya ya menata masa depan lah teman-teman. Kalian ya enak ya sudah berkeluarga, sedangkan saya masih belum teman-teman. Jadi saya punya kewajiban dan harus menata masa depan saya teman-teman. Jadi bukan hanya hiburan dan membuat konten semata ya. Oke lah, mungkin itu saja untuk video hari ini, dan semoga bermanfaat dan semoga terhibur. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.